Saya berkeinginan merubah tagline lah, minimal tagline atau logo Kementerian Agama. Tagline Kementerian Agama itu kan ikhlas beramal. Saya bilang nggak ada ikhlas kok ditulis itu. Namanya ikhlas itu dalam hati, ikhlas kok ditulis. Ya ini menunjukkan nggak ikhlas, saya bilang. Nggak ikhlas itu artinya mungkin kalau ada bantuan terus minta potongan, itu nggak ikhlas. Kelihatannya bantu tapi minta potongan, itu nggak ikhlas. Nah, ikhlas beramal itu nggak bagus, nggak pas, saya bilang. Nah, ini ada perdebatan kecil, kemudian berkembang perdebatan ini menjadi sejarah asal-usul Kementerian Agama. Ada yang bilang di salah satu staf, loh, nggak bisa. Kementerian Agama ini kan hadiah negara untuk umat Islam. Karena waktu itu perdebatannya bergeser bahwa kementerian ini harus menjadi kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama. Ada yang tidak setuju. Kementerian ini harus kementerian agama Islam. Karena Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, saudara. Bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama, hadiahnya untuk NU. Kenapa begitu? Kementerian Agama itu muncul karena pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Pansus haji ya, pansus haji. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita. Pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini, jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu, itu kan masalah ini. Itu jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini. Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya. Sejauh ini sih ya, kita juga bengong juga. Ada apa sih kok tiba-tiba pansus gitu, kita masih belum. Hah? Ya kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini, dan masyarakat saya kira juga bisa melihat lagi. Kita kan punya jamaah yang berhaji juga, ada banyak orang yang bisa ditanyain ya, kalau perlu bikin survei. Ya, sebetulnya tidak ada yang menurut, makanya itu kami juga pikir ini apa gara-gara marah kepada PBNU terus adik saya diincar apa bagaimana, kan begitu saya pertanyaan, kita tidak tahu. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Saqaf atau biasa disebut Yahya menyoroti langkah DPR yang membentuk panitia khusus haji. Gus Yahya membela Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Yahya juga curiga pansus haji yang diinisiasi Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar didorong karena urusan pribadi saja. Yahya mengatakan yang bermasalah dengan Muhaimin adalah dirinya, namun yang diserang Muhaimin justru Yakut yang merupakan adiknya. Yahya mengatakan jangan-jangan yang ia incar adalah PBNU, ketua umumnya, kebetulan dirinya, menterinya adalah adiknya, lalu diincar karena masalah alasan pribadi. Yahya mengaku sempat bingung dengan pembentukan pansus haji, sebab sejauh ini pelaksanaan ibadah haji 2024 berjalan dengan baik. Ia mencurigai ini masalah pribadi. Jika tidak percaya pelaksanaan haji berjalan dengan baik, ia mempersilahkan DPR melakukan survei kepada jemaah. Menurutnya para jemaah akan lebih objektif dalam menilai pelaksanaan haji 2024. Karena itu, Yahya akan berusaha membela Yakut dari serangan pansus haji, sebab Yakut tidak melakukan kesalahan. Yahya merasa pansus dibentuk semata-mata karena Muhaimin marah dengan PBNU. Mendengar hal ini, anak buah Gus Muhaimin di DPR, Marwan Pasopang, angkat bicara. Ia menganggap Yahya terlalu heboh dalam menyikapi pansus haji. Ia pun menyindir masalah haji bukan ranah PBNU, melainkan Kementerian Agama. Ia mengklaim pansus haji dibentuk untuk memperjuangkan keadilan bagi jemaah reguler. Ia menyebut mayoritas jemaah reguler menunggu pelaksanaan haji selama puluhan tahun. Namun kebijakan yang dibuat Kemenak atas pemanfaatan kuota haji tambahan dari Arab Saudi tidak memprioritaskan hal tersebut. Ia juga mengklaim pembagian kuota tambahan itu sudah ditetapkan oleh DPR dan pemerintah. Namun Kemenak mengubah penggunaan kuota itu dengan membagi rata untuk jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus. Sementara Yakut memastikan tidak gentar dengan pansus haji. Jika ada panggilan untuk rapat, ia akan datang dan menjawab segala hal yang dipermasalahkan pansus haji. Yakut memastikan pihaknya menerima semua kritikan terkait pelaksanaan haji 2024. Jumlah kuota haji khusus atau haji plus ini adalah 27.000 lebih. Sementara kuota totalnya itu adalah 241.000. Ya. Jadi kalau misalnya
kita kali 8% kali 241.000 harusnya dapatnya 19.280. Lebih berarti itu. Ini 27.680. Tidak Artinya lebih dari 8%. Oke. Artinya penambahan kuota untuk Haji Plus ini pelanggaran undang-undang. Dengan adanya penambahan kuota yang tentunya sangat gurih nih kan. Ini ada hengki-pengkinya guys ini. Beredar informasi bahwa setiap anggota atau pimpinan di DPR itu mempunyai slot kuota Haji Plus. Ada juga informasi dari sekitar itu tadi yang kuota itu satu orang yang berhasil diterbangkan ke Arab Saudi itu mendapatkan jatah 1.000 sampai 2.000 US dollar. Yang terkait dengan adanya unsur permainan pada kuota ya, haji reguler ke Haji Plus. Jadi kita akhirnya ya kita surprise karena kita pikir ini semata-mata karena soal mungkin ego sektoral Kemenak lah yang menafsir undang-undang secara sepihak itu berbeda gitu, dan tapi menurut kami itu jelas pelanggaran, tapi ternyata juga ada hal lain yang lebih serius dari sekedar pengalihan kuota, yaitu adanya indikasi korupsi. Nah, tentu ini akan menjadi salah satu bahan yang akan kita dalami dan kita selidikin. Panitia khusus angket haji bakal memanggil Kementerian Agama secepatnya. Pemanggilan itu terkait dengan dugaan jual beli kuota tambahan haji. Memang rumor terkait praktek jual beli kuota haji semakin santer diberitakan. Namun hal tersebut perlu diklarifikasi. Jika memang terbukti, maka DPR tidak akan ragu untuk menindaklanjuti kerjasama dengan pihak berwajib. Pansus akan memanggil Badan Pengelola Keuangan Haji, Kementerian Kesehatan, dan stakeholder dari unsur pemerintah yang terlibat dalam penyelenggaraan haji serta unsur masyarakat. Itu sudah ada dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 8 2019 memberikan kepada kita sebuah guidance bahwa ada haji reguler, ada haji khusus, dan itu sudah presentasi yang jelas. Maka ketika ada tambahan 20.000 kuota yang seharusnya diberikan kepada haji reguler yang sudah nunggu begitu lama, kita melihat ada indikasi pengalihan itu kepada haji khusus, dan ini yang akan menjadi catatan bagi kami. Bagaimana mungkin prinsip-prinsip atau asas penyelenggaraan haji seperti yang ada dalam pasal 2-nya tentang transparansi, akuntabilitas, dan juga nilai-nilai yang harus ada koordinasi dengan dengan DPR RI, ternyata itu tidak dilakukan, sehingga ketika penyelenggara haji dalam konteks ini adalah Kementerian Agama mengalihkan kuota itu ke haji khusus tanpa ada informasi dan lain sebagainya, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, ada apa? Pansus Haji memastikan pihaknya akan menyelidiki dugaan yang menjurus tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan haji. Dengan kewenangan yang dimiliki, Pansus Angket Haji akan memanggil seluruh pihak terkait guna menggali keterangan serta memperoleh dokumen-dokumen penting guna kepentingan penyidikan. Pansus Angket Haji juga menyelesaikan sejumlah target, yakni mendorong perbaikan kualitas layanan haji dari segala aspek, diantaranya adalah keuangan haji, diplomasi haji, serta manajemen pengelolaan haji. Sementara itu, Badan Pemeriksaan Keuangan menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam laporan keuangan Kementerian Agama tahun 2023. Nah, itu penting karena 20.000 tambahan kuota, lalu ternyata itu justru dialihkan atau dipakai oleh haji khusus bukan reguler, itu penuh dengan tanda tanya. Dan tidak mungkin ada sesuatu yang gratis. Kita menemukan sebuah fakta. Faktanya sangat mengejutkan. Kenapa? Biaya yang diminta oleh Kementerian Agama kepada BPKH sebagai juru bayar, pay box seperti itu ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan rapat dengan DPR RI. Padahal tidak boleh ada anggaran haji apapun ya, misalnya penerbangan, transportasi, penginapan, atau juga catering dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan kesepakatan dengan DPR RI. Temuan tersebut antara lain belanja barang bantuan pemerintah belum dipertanggungjawabkan, yaitu terdapat bantuan pemerintah pada 7 satuan kerja yang belum dipertanggungjawabkan, yang mengakibatkan belanja barang bantuan pemerintah belum dapat diyakini ketepatan penggunaannya. Selain itu ditemukan pula masalah tata kelola pengadaan pada proyek yang dimiliki Bank Dunia belum tertib. Hal tersebut mengakibatkan pihak Bank Dunia tidak memiliki informasi dalam melakukan pengawasan secara komprehensif atas pelaksanaan kontrak maupun perubahan term of reference dan kontrak yang dilakukan oleh Kemenak. Kemenak diharapkan meningkatkan pengendalian dan melakukan langkah-langkah perbaikan sistematis agar rekomendasi BPK atas berbagai temuan yang ada segera ditindaklanjuti dan memastikan permasalahan itu tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Penggunaan visa hak
haji reguler tidak sepenuhnya diberikan kepada yang ngantri tahunan, tetapi diberikan kepada haji khusus dengan biaya yang mahal. Tujuannya kebijakan yang merugikan jemaah haji yang sudah mengantri puluhan tahun. Tapi kan ada pembelaan katanya itu terjadi tiap tahun. Ya. Justru tiap tahun itu harus dilakukan tindakan-tindakan khusus melalui panitia khusus ini supaya tidak terulang dan terulang lagi. Paling mendasar, keputusan panja panitia kerja haji di tahun 2024 ini tidak dilaksanakan oleh Menteri Agama. Dia, Menteri Agama, membuat aturan sendiri, berarti satu, melanggar keputusan panja, melawan presiden, melawan Kepres tentang kuota haji. Jadi begini, kalau dianggap ini sasaran tembaknya Gus Yakut, iya dong, memang dia sasarannya karena dia menterinya. Jangan terlalu reaktif di pihak lain. Kalau seperti itu nanti malah DPR menganggap, loh kenapa terlalu reaktif di sana? Jangan-jangan apa yang harus ditutupi? Oke, saya ke Mas Yusuf. Semua fraksi bicara loh itu. Semua fraksi, semua komisi bicara tentang kebutuhan kita untuk mengevaluasi haji. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Khalil Sakov, atau biasa disebut Yahya, menyoroti langkah DPR yang membentuk panitia khusus haji. Gus Yahya membela Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Yahya juga curiga pansus haji yang diinisiasi Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar didorong karena urusan pribadi saja. Yahya mengatakan yang bermasalah dengan Muhaimin adalah dirinya, namun yang diserang Muhaimin justru Yakut yang merupakan adiknya. Yahya mengatakan jangan-jangan yang ia incar adalah PBNU, ketua umumnya, kebetulan dirinya, menterinya adalah adiknya, lalu diincar karena masalah alasan pribadi. Yahya mengaku sempat bingung dengan pembentukan pansus haji, sebab sejauh ini pelaksanaan ibadah haji 2024 berjalan dengan baik. Ia mencurigai ini masalah pribadi. Jika tidak percaya pelaksanaan haji berjalan dengan baik, ia mempersilahkan DPR melakukan survei kepada jemaah. Saya mohon izin, saya melihat dari persepsi yang berbeda, bahwa kisruh PKB dan PBNU ini menjadi semacam pengalihan isu dari persoalan yang lebih real, yaitu persoalan pansus haji. Misalnya tadi kita dengar sendiri kutipan dari Gus Yahya menganggap ini persoalan pribadi karena menyerang Menteri Agama yang adiknya gitu. Jadi masalah efektif atau tidaknya utusan tadi itu satu perkara. Tapi perkara lain yang lebih penting adalah jangan sampai kisruh kedua lembaga ini membuat kita lupa bahwa fokus utama adalah persoalan pelayanan haji yang dipersoalkan oleh DPR selaku mitra dan sekaligus pengawas dari kinerja pemerintah. Nah ini jangan sampai seru ini kemudian membuat kita lupa bahwa ini adalah persoalan nyata loh, persoalan yang sangat membutuhkan kajian. Begitu juga kemarin misalnya itu ada fatwa MUI yang keluar yang menyatakan bahwa pengelolaan dana haji oleh Kementerian Agama selama ini itu hukumnya haram karena ada sesuatu yang salah secara syariat. PBNU tidak merespon itu gitu. Justru itu isu yang harusnya direspon oleh PBNU, isu keumatan. Justru yang diisu adalah mempertanyakan soal masalah pribadi antara satu keluarga Gus Yahya dan Gus Yakut dengan Gus Muhaimin seperti itu. Menurutnya para jemaah akan lebih objektif dalam menilai pelaksanaan haji 2024. Karena itu, Yahya akan berusaha membela Yakut dari serangan pansus haji, sebab Yakut tidak melakukan kesalahan. Yahya merasa pansus dibentuk semata-mata karena Muhaimin marah dengan PBNU. Mendengar hal ini, anak buah Gus Muhaimin di DPR, Marwan Pasopang, angkat bicara. Ia menganggap Yahya terlalu heboh dalam menyikapi pansus haji. Ia pun menyindir masalah haji bukan ranah PBNU, melainkan Kementerian Agama. Ia mengklaim pansus haji dibentuk untuk memperjuangkan keadilan bagi jemaah reguler. Ia menyebut mayoritas jemaah reguler menunggu pelaksanaan haji selama puluhan tahun. Namun kebijakan yang dibuat Kemenak atas pemanfaatan kuota haji tambahan dari Arab Saudi tidak memprioritaskan hal tersebut. Haji ini ada dasarnya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 2019. Setiap pelaksanaan haji dasarnya itu diawali dari rapat dengan panja DPR, panja pemerintah. Hasil dari panja ini oleh menteri mengusulkan ke presiden. Keluarlah Kepres. Berdasarkan Kepres ini, maka inilah landasan pelaksanaan ibadah haji. Yang tahun 2024 ini menteri tidak berpegang terhadap hasil panja,
tidak juga berpegang terhadap keputusan presiden. Jadi ada aturan yang dilanggar maksudnya? Hajinya liar karena tidak berdasarkan undang-undang. Sesukanya. Seharusnya kuota yang 20.000 itu bagaimana pembagiannya? Itu bagian dari pelanggaran. Yang jelas haji ini tidak berlandaskan ketentuan undang-undang. Pemirsa harus tahu ya, kalau sekarang kan yang 20.000 itu 50% dibagi untuk kuota reguler, 50%-nya dibagi itu untuk yang haji plus. setelah ada keputusan presiden tentang landasan haji. 241.000 itu sudah masuk yang disebutkan 20.000 tambahan. Nah, dia membuat keputusan sendiri. Inilah yang perlu dievaluasi. Tidak cukup pengawasan Dia ini haji. yang membuat keputusan sendiri itu siapa? Menak? Menak loh. Ia juga mengklaim pembagian kuota tambahan itu sudah ditetapkan oleh DPR dan pemerintah. Namun Kemenak mengubah penggunaan kuota itu dengan membagi rata untuk jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus. Sementara Yakut memastikan tidak gentar dengan pansus haji. Jika ada panggilan untuk rapat, ia akan datang dan menjawab segala hal yang dipermasalahkan pansus haji. Yakut memastikan pihaknya menerima semua kritikan terkait pelaksanaan haji 2024. Pansus haji ini niatnya adalah ingin mencari bagaimana formula terbaik untuk pelayanan ibadah haji di masa yang akan datang. Jadi nggak ada urusannya dengan PBNU, nggak ada sama sekali. Apalagi ditarik ke personal, ya kan, semakin jauh lagi gitu. Jadi menurut saya Mbak Livi ini terlalu jauh. Kalau misalnya PBNU merespon pansus haji ini, kemudian apalagi dikaitkan dengan serangan personal kepada beberapa persen yang ada di kepengurusan PBNU. Ini menurut saya tidak tepat ya. Tapi kalau tadi Gus Yahya kan menyatakan bahwa jangan-jangan memang ini serangan personal dari PKB ke NU karena kebetulan aja Menteri Agamanya adik saya, kalau kata Gus Yahya. Justru itu menurut saya statement yang kurang tepat ya. Karena pansus itu dibentuk atas dasar kepentingan publik, kepentingan masyarakat, di mana dalam jamaah haji Indonesia itu terbesar justru adalah warga Nahdlatul Ulama. Panitia khusus angket haji bakal memanggil Kementerian Agama secepatnya. Pemanggilan itu terkait dengan dugaan jual beli kuota tambahan haji. Memang rumor terkait praktek jual beli kuota haji semakin santer diberitakan. Namun hal tersebut perlu diklarifikasi. Jika memang terbukti, maka DPR tidak akan ragu untuk menindaklanjuti kerjasama dengan pihak berwajib. Pansus akan memanggil Badan Pengelola Keuangan Haji, Kementerian Kesehatan, dan stakeholder dari unsur pemerintah yang terlibat dalam penyelenggaraan haji serta unsur masyarakat. Pansus haji memastikan pihaknya akan menyelidiki dugaan yang menjurus tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan haji. Dengan kewenangan yang dimiliki, Pansus Angket Haji akan memanggil seluruh pihak terkait guna menggali keterangan serta memperoleh dokumen-dokumen penting guna kepentingan penyidikan. Ya, terus terang saja saya sudah ikut 4 kali pansus haji panja BPIH-nya, panja haji. Ya, 3 kali berturut-turut bahkan. Dan saya melihat bahwa permasalahan-permasalahan haji dari tahun ke tahun adalah masalahnya tentang itu saja. Jadi seperti masif. Jadi perlu suatu gebrakan, suatu inovasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bahkan sebagaimana kita ketahui, ada permasalahan baru yang muncul yang sebelum-sebelumnya tidak ada. Dan ini sangat mengenai serius. permasalahan kuota haji yang betul-betul menurut hemat saya sangat-sangat merugikan haji reguler. Jadi kalau di disebut Indonesia. tidak relevan oleh Bang Mustoli? Kalau saya betul-betul sangat relevan, ya. Bagaimana kita harus memecahkan masalah pembagian kuota haji yang menurut hemat saya sungguh-sungguh sangat merugikan kepada haji reguler. Kita juga harus memecahkan perekrutan jemaah haji. Perekrutan jemaah haji itu sudah jelas ada siskohat, ya. Tetapi kita temukan di tahun 2023 ada calon jemaah haji yang tiba-tiba baru mendaftar bisa berangkat haji.